Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, artinya imannya benar dan dia bertakwa kepada Allah, dia amalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini janji Allah yang wajib kita yakini, ya, dan kita berusaha wujudkan supaya kita diturunkan keberkahan, supaya pondok kita ini menjadi pondok yang berkah, ya, pondok yang berkah, berkah ilmunya, berkah tempatnya. Di sini ada ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ya, kebaikan, ya. Keberkahan itu artinya sesuatu yang walaupun sedikit dia akan terasa banyak atau menjadi banyak, ya. Oleh karena itu birkah itu dikatakan birkah karena di situ yajtami fiha al-ma'ul kathir, ya. Birkah itu artinya apa? Kolam artinya, masbah, ya, kolam. Kenapa kolam itu dikatakan kolam? Birkah, dari situ kata-kata barakah. Karena apa? Karena di situ berkumpul air yang banyak. Jadi supaya kita dapat keberkahan. Dan satu sama lain, kalau ada yang lemah imannya dikuatkan oleh saudarinya, ya. Bahkan walaupun kita dengan duduk saja, ya. Oleh karena itu di zaman salaf dahulu sebagian mereka menguatkan atas sebagian yang lain, sampai sebagian mengatakan, kalau aku bertemu dengan fulan dan melihat wajahnya, atau bertemu dengannya dan melihat dia, sekali aku melihat dia itu akan menyemangati aku untuk beribadah 1 tahun, kata mereka. Dan itu kita rasakan kalau kita bertemu dengan para ulama kita, apalagi duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, menemani mereka, mengambil faedah ilmu dari mereka, akan terasa iman kita itu bertambah, ya, bertambah iman kita, kadang-kadang naik luar biasa. Tetapi begitu kita mulai menjauh dan bergaul kita dengan orang-orang yang tidak baik, mendengar kita dari orang-orang yang tidak baik, bukan dari orang yang berilmu, bukan dari teman kita yang salihah atau yang baik, maka kita tidak akan merasakan kebaikan. Keberkahan kita juga akan berkurang, bahkan mungkin akan hilang, ya. Oleh karena itu orang-orang yang bermajlis dengan majlis ilmu, orang-orang yang bermajlis dengan orang yang bermajlis di majlis ilmu atau majlis zikir, ya, mereka itu tidak akan pernah sengsara. Dan ini jaminan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bergaul saja dengan orang yang alim, orang yang berilmu, kita tidak akan pernah sengsara, ya. Yang sengsara dekat dengan orang-orang ilmu itu orang-orang yang di hatinya memang ada daghina, ada kedengkian, ada keburukan. Ya, sama dengan kalian, kalau kalian merasakan iman kalian kuat, atau kita merasakan iman kita sedang kuat dan baik, kita bahagia dengan kebaikan, kita juga kalau bertemu dengan orang yang tidak baik, kita gelisah. Dia juga kalau bertemu dengan orang yang baik, maka dia juga akan gelisah, ya. Mungkin tidak dipertemukan, ya, duduk akan tenang orang yang jahat dengan orang yang baik. Tidak mungkin. Orang yang jahat tidak akan tenang duduk dengan orang yang baik. Orang yang baik juga tidak akan tenang duduk dengan orang yang jahat, ya. Misalnya kalau kalian bertemu sebagai seorang muslimah, seorang wanita yang dia pemikirannya jahat, dia membenci Islam, dia mengejek orang-orang yang berhijab, dia mengejek wanita-wanita yang menjaga kehormatan, dia justru mengajak orang untuk liar, pergi ke sana kemari, ya, kongko ngumpul untuk yang tidak bermanfaat. Kalau kalian itu sebagai wanita yang istiqamah, wanita muslimah yang menjaga kehormatan, kalian tidak akan tenang bergaul sama mereka. Mereka juga tidak akan tenang bergaul sama kalian. Dan itu tidak apa-apa, dan itu justru kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talab
wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa itu, roh-roh itu seperti pasukan bersenjata. Coba lihat pasukan bersenjata. Pasukan bersenjata itu berseragam. Dia mirip langkahnya, mirip fisiknya, kadang-kadang mirip juga seragamnya. Dan dia, pasukan bersenjata itu akan berkumpul dengan yang semisal dengannya. Ya, tidak mungkin berkumpul misalnya tentara yang pasukannya pakaiannya seragam ini berkumpul dengan yang bukan tentara yang tanpa seragam. Dia kan berkumpul dengan yang sama-sama seragamnya. Ya, jadi jiwa-jiwa roh-roh itu seperti pasukan bersenjata. Mana ma ta'arafa minha i'talab. Mana yang dia saling kenal dalam artian dia sama, maka dia akan bertemu. Dia akan berkumpul, dia akan saling melunak dengan yang semisal hatinya, yang semisal amalannya. Ya. Orang yang mukmin salihah, mukminah salihah, dia tidak akan tenang duduk dengan seorang yang fasiqah, wanita yang fasik, ya, apalagi dia musyrikah, apalagi dia kafirah, dia akan tenang, kecuali dia akan dakwahi dia. Kalau dia tidak bisa, dia tinggalkan. Ya. Bahkan di antara pintu syaitan, kata para ulama, yang menyesatkan sebagian orang-orang yang soleh dan soleha itu, dia digoda oleh syaitan untuk mendatangi wanita-wanita yang fasiqah, yang jelek, yang tidak beradab, untuk dia bermaksud untuk menyadarkannya, menasihatinya. Padahal itu jebakan syaitan, padahal dia tidak kuat. Dia cari ke rumahnya, dia datangi, ya, padahal dia perempuan. Kemudian dia coba nasihati. Mungkin pertama, ya, dia begitu nasihati, dia masih kuat menasihati. Kemudian ditolak dia misalnya. Terus kali kedua dia mulai melunak. Kali ketiga dia kemudian berubah sama dengan wanita yang fasiqah tadi. Ya, seperti disebutkan di dalam mathal orang-orang Arab, tadinya dia sebatas jadi tentara syaitan manusia ini, yang kemudian setelah itu semakin lama dia lebih syaitan daripada syaitan itu sendiri. Waliyadzubillah. Iya, di dalam hadis-hadis yang sahih ada disifatkan manusia-manusia itu fisiknya fisik manusia, tetapi qulubuhum qulubus syayatin, sabda Rasulullah SAW. Hati mereka itu adalah hati-hati apa? Syaitan, waliyadzubillah. Ya, kita kalau isti'adzah, ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Mu'awwidhatain, ya, di dalam surah An-Nas misalnya, itu wasawis, gangguan dan godaan itu dia dari syaitan, syaitan jin dan apa? Jin dan manusia. Iya. Jadi syaitan itu ada syaitan jin dan ada juga syaitan apa? Syaitan manusia. Dan jangan kita menjadi syaitan manusia itu. Atau karena ingin maksud baik, misalnya teman-teman lama, ya, yang berubah. Dan setiap orang bisa berubah, waliyadzubillah. Oleh itu kita harus berhati-hati. Kalau kita sudah nasihati, kalau tidak bisa kita tinggalkan. Ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati tempat-tempat yang sia-sia, yang bisa mempengaruhi istiqamahnya dia, ya mereka lewati dengan tetap menjaga kemuliaan diri mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau mereka dikhitab oleh orang jahil, diejek, dibilang, oh kamu ini orangnya tidak update, kamu ini tidak tahu medsos, oh kamu ini apa namanya, kayak di zaman dinosaurus katanya, atau zaman bahula, atau zaman primitif, ya, tidak tahu dunia, atau ada yang bilang kid zaman now atau apa namanya. Ya, waliyadzubillah. Ini istilah-istilah menyesatkan. Sepertinya baik orang mau mengikuti kekinian, tetapi kekinian yang menyesatkan, kekinian yang menjadikan orang rusak, terutama para wanita. Para wanita itu paling cepat kepada kebaikan, tetapi juga paling cepat kepada keburukan. Dan ini ingat, camkan, para wanita, para muslimah ingat ini, santriwati ingat ini, kalian itu wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bengkok laki-laki. Ya.
Jadi kalian itu punya muyul, kecenderungan untuk gampang berubah. Ya, cepat berubah menjadi orang baik, tapi juga cepat berubah menjadi orang buruk. Ya. Oleh karena itu baca di dalam Al-Quran kisah Maryam. Maryam itu hidupnya hanya di mihrab. Dia ibadah kepada Allah, dia nadarkan dirinya untuk ibadah kepada Allah, dan Allah cukupkan itu. Nah sekarang sebagian kadang-kadang tidak merasa cukup dengan apa yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebabnya. Kenapa? Dan dia tidak syukuri itu. Dan kenapa dia tidak tenang? Dan kenapa dia jauh dari kebahagiaan? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak para wanita itu menjadi penghuni neraka karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Ustaz pernah jelaskan mungkin di antara kemuliaan muslimah di dalam Islam, bahwa seorang muslimah itu dinafkahi dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Dia dinafkahi dari sejak lahir sampai dia meninggal. Tidak ada beban dia untuk memberi nafkah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak sedikit orang karena dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka, akhirnya mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita harus pahami ini. Jadi kita harus camkan ini. Jangan karena kita ingin menyadarkan orang lalu kita yang tidak sadar. Ya. Kita yang rusak. Lebih baik kita selamat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian. Ya. Ibda' bi nafsik, mulai dari diri kalian. Jadi ukurannya semua orang di muka bumi ini wal iyadu billah dia sesat jalan, lalu Allah berikan hidayah kita sendiri di atas hidayah ini, maka kita tetap berpegang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Berpegang teguhlah kalian di atas kebenaran dengan diri kalian. Artinya kita tidak peduli dengan orang. Kalau sudah kita dakwahi, kalau sudah kita nasihati, kalau kita sudah berusaha, jangan kita justru semakin dekat kemudian kita yang tersesat jalan. Ya, dan ini yang merusak banyak orang di zaman ini. Orang-orang yang baik tadinya baik menjadi rusak, terutama para wanita. Karena wanita itu lebih mengedepankan awatif, perasaannya, ya, dibandingkan dengan akalnya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan naqisatu aqlin wa dinin. Ya, dia kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, dan ini bukan madzammah, bukan celaan Nabi Muhammad SAW terhadap wanita, tidak, tetapi beliau menceritakan realita kita para wanita agar kita tahu diri, agar kita tahu cara kita bisa istiqamah di dunia ini sehingga kita selamat di akhirat kelak. Dan ini perlu diperhatikan. Jadi kita kalau ingin hidayah bagi orang lain, jangan sampai mengorbankan diri kita sendiri.